Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama gua Alvin di sini di Ngoping TV. Ya, kali ini gua ingin menyapa terlebih dahulu nih sahabat-sahabat Ngoping TV ya kan. Gimana kabarnya semuanya? Gua harap kalian semua pada baik-baik aja ya. Oke, sahabat Ngoping semuanya. Kalian penasaran gak nih gue pengen ngebahas apa nih untuk saat ini gitu kan? Nah, gue ingin ngebahas nih kembali lagi kayak seperti episode pertama. Gue ingin ngebahas tentang apa sih yang membuat kita itu susah move on gitu loh, ya kan? Pasti kalian hal ini pernah lah kita rasakan ya kan? Baik perempuan, laki-laki, tua, muda, ya kan? Bapak, ibu-ibu pasti pernah mengalami hal ini ya kan? Apalagi ketika kita sudah menjalankan hubungan kita dengan pasangan kita itu sudah cukup waktu yang lama lah ya kan. Kalau gua udah menjalankan paling lama hubungan gue itu 3 tahun guys. Gimana nih kok kalian tuh yang udah menjalankan hubungannya udah berapa lama nih? Pasti ada yang lebih lah ya, ada 4 tahun, ada 5 tahun, ada 6 tahun. Nah, perkara gagal move on nih bukan dilihat dari seberapa lama sih guys menurut gue ya kan, tapi seberapa dalam sih perasaan yang telah tertinggal gitu pada orang-orang yang meninggalkan kita. Sebab ada gitu orang yang misalnya pacaran baru 1 atau 2 bulan atau 3 bulan, tapi dia merasa kayak gue itu susah move on, gue nggak bisa hidup tanpa dia gitu. Ya itu bukan karena permasalahan seberapa lamanya, tapi seberapa dalam sih perasaannya itu ya kan. Nah, kalian pernah gak sih sahabat gitu ngerasain ya ketika awal-awal putus gitu, kalian merasa ini tuh sebenarnya itu bukan kemauan kita, benar, sebenarnya itu bukan kemauan kita, melainkan kemauan, perasaan, atau keegoisan kita gitu. Kita dipaksa oleh keegoisan kita untuk berpisah gitu. Pasti kalian pernah ngerasain lah gitu. Misalnya kalian nih sebenarnya nggak ada permasalahan apa-apa, kalian nggak ada permasalahan dari orang ketiga lah dengan pasangan kalian, tapi tiba-tiba ya kan ada satu permasalahan sedikit itu yang menjadi hal, ternyata alasan untuk hubungan ini berakhir gitu. Tragis sih menurut gua kayak gitu. Sebab gini loh, sebenarnya itu adalah permasalahan yang bisa diselesaikan gitu. Karena kitanya egois, ya kan? Ya kamu dan pacar kamu itu egois, jadinya kita pemikiran kita bukan untuk memperbaiki, tapi malah menyudahi hubungan ini gitu. Nah itu guys yang menurut gue tuh yang ya perkara yang susah move on gitu. Yang sebenarnya itu kita masih sama-sama ingin bersama gitu. Yang sebenarnya kita itu masih sama-sama dalam satu rumah, namun kita dipaksa keluar untuk berbeda rumah ya. Nah itu menurut gue yang paling susah move on dibandingin selingkuh gitu. Sebab gini loh, kalau misalnya selingkuh ya kan, kalian udah sadar bahwa dia itu emang nggak pantas gitu, bahwa dia itu nggak pantas untuk dipertahankan. Sebenarnya itu emang terlihat agak lebay mungkin bagi teman kita atau orang lain gitu yang nggak merasakan gitu. Namun gini loh bro, permasalahan lebay atau enggak itu tergantung orang, karena setiap orang berbeda, mempunyai cara bagaimana dia bersedih gitu, mengimplementasikan bagaimana dia bersedih. Kita nggak bisa bilang bahwa dia yang bersedihnya terlalu larut atau yang gagal move on itu lebay, bukan, karena kalian nggak ada di posisi dia gitu. Ada yang mungkin orang kayak menganggap sudahlah ya kan, jadinya baru putus sudah, makanya kan gini, ada kayak ya semacam tagline ya kan buat cowok-cowok gini. Kalau cowok-cowok tuh habis putus dia biasanya udah merasa bebas,
segala macam, bebas, dan nanti baru sejak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru kepikiran lagi sama mantannya. Nah, jadinya ada kepikiran kayak gitu kan, padahal sih nggak semua cowok seperti itu kan, dan ada juga cewek yang kayak gitu guys. Jadi kita makanya nggak bisa melihat sudut pandang satu sudut pandang gitu. Nah, setiap orang mempunyai cara untuk bagaimana dia menginterpretasikan kesedihannya itu masing-masing gitu. Nah, tapi gini sahabat, sebenarnya bukan tentang masalah lebay atau enggaknya. Karena kan kita dibilang lebay itu kok cowok ya, apalagi udahlah banyak cewek pengganti nih di rumah atau di luar sana ya kan. Jangan terlalu kepikiran. Sebenarnya bukan banyak atau enggaknya sahabat, melainkan gini, ada nggak sih orang yang seperti dia lagi gitu? Ada nggak sih orang yang bisa membuat kita lebih bahagia lagi setiap harinya gitu? Dan ada nggak sih orang yang bisa merasakan membuat kita nyaman di saat kita ada di sampingnya gitu? Terkadang ya emang banyak pengganti dari dia, pengganti dari cowok kamu atau cewek kamu, banyak emang. Tapi kita belum tentu bisa menemukan sepertinya lagi gitu. Belum lagi ya kan, kita harus melalui proses-proses yang namanya itu PDKT. Itu yang menurut gua itu sebuah proses yang menyebalkan dan membosankan gitu. Yang dimana kita harus mempelajari lagi sifatnya, memahami lagi karakternya ya kan, dan kita harus sabar untuk bisa mendekatinya lagi gitu. Nah, itu sih menurut gue yang kayak mendingan gue balik lagi, mendingan gue masih mengharapkan mantan gue. Sebenarnya kan kita juga putus bukan karena sebuah hal selingkuh atau sebuah hal ada orang ketiga, bukan, tapi karena keegoisan kita gitu. Jadi yang itu membuat ya udahlah mendingan gue masih mengharapkan, dan itu membuat kita gagal move on. Karena cinta itu memang butuh sebuah hal yang keseriusan, bukan untuk main-main gitu. Kecuali kalian cuman pengen kayak cinta itu sebagai fantasi kalian, janganlah yang kayak gitu. Kasihan gitu pasangan kalian yang kalian cuma mempermainkannya doang. Sebab cinta itu, mengapa kita merasa kayak berat untuk PDKT lagi, untuk memahami lagi? Karena ya itu dia, kita butuh keseriusan agar kita nggak salah langkah lagi untuk mengambil keputusan bahwa dia itu cocok loh buat kita, bahwa dia cocok pantas untuk membahagiakan kita, bahwa dia cocok pantas untuk kita bahagiakan. Nah itu dia sahabat ya kan. Emang sih sahabat, perkara move on itu memang berat kok, apalagi kita masih baru-baru gitu ya kan. Terkadang nih ya, jujur aja nih sahabat ya, pasti kalian pernah merasakan ini gitu. Misal kita lagi di mobil atau motor, terus kita ngeliat gitu di jalanan ya kan, terkadang tuh ada mirip mantan kita gitu. Misal ya kan, kita ngeliat kan kalau cowok nih kan, kalau cewek nih ngeliat, wih itu kayak motor gue kenal nih ya kan, itu motor kayaknya motornya dia, padahal platnya beda guys ya kan. Nah, belum tentu sama, pas dia lihat bukan. Atau nih cowok nih ngeliat mantannya cewek nih, itu kayaknya kerudung kayak kenal, itu kayaknya baju yang pernah gue beli ini kan. Ya kita penasaran, kita ikutin, ternyata pas kita balap ya kan, jadi bukan. Ya itu guys, namanya kita masih halusinasi gitu. Itu wajar, sebuah hal yang wajar ketika kita masih baru-baru putus gitu. Itu sebuah hal yang wajar gitu. Karena kita akan melakukan penasaran ya kan? Apa sih yang dilakukan oleh mantan kita gitu setelah udahan sama kita. Apalagi kita yang misalnya, kalian yang susah move on nih, pasti kalian tuh akan kepikiran terus tuh tentang hal kayak gitu tuh. Nah makanya guys, itu sebuah hal yang wajar. Jangan merasa kayak ya Allah kenapa sih gue masih kepikiran dia terus, kenapa sih. Enggak, itu sebuah proses kita untuk melakukan sebuah hal yang move on gitu. Kalian jangan merasa bahwa kalian merasa masih kayak susah move on sama dia. Enggak, itu sebuah proses. Kita harus sabar gitu ya kan.
apalagi ya kan, apalagi kita datang atau melewati gitu, atau kita mempunyai tempat yang dimana kita sering gitu kesana bareng-bareng sama dia ya kan? Pas lagi masih bersama-sama sama dia ya kan? Kalian pasti punya lah tempat favorit kalian berdua bersama mantan-mantan kalian, terutama mantan terindah kalian ya. Nah jadi gitu guys, pastilah apalagi ketika kita melewatkan itu kayak ogah gue ngelewatin sini ada orang guys yang kayak gue nggak mau ke rumah dia, lewat rumah dia, lewat jalannya, padahal jalannya doang guys, bukan lewat rumahnya ya. Karena nah itu sebuah hal yang wajar karena kita masih berhalusinasi, dalam hati kita itu masih berhalusinasi, jadinya kita masih merasakan bahwa rasa sakit ini, luka ini tuh belum sembuh guys. Terkadang emang memori itu masih terekam gitu, jadinya kita masih kayak kepikiran, halusinasi, dan itu yang membuat kita sedih lagi dan kita berdiam diri lagi, udah ya kan, kita akhirnya gagal move on. Sebenarnya gini, perkara yang tadi yang gue bilang gitu, bukan karena kalian belum bisa menemukan rumah baru yang nyaman gitu, bukan guys. Jadi kenapa kita masih suka kepikiran, halusinasi dan seterusnya yang seperti tadi gue bilang ya, mungkin kita hanya butuh waktu guys, untuk tenang gitu, untuk berdamai pada diri kita sendiri. Mengapa kita terkadang merasa sedih, galau, sehingga kita mengganggu aktivitas kita melalui mood kita ini ya kan? Itu karena kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri ya kan. Kalau misalnya nih di bungkus rokok itu kan ada peringatan, sayangilah diri Anda, dan sebenarnya itu harus berlaku juga dalam hal percintaan. Sayangilah diri Anda gitu, jangan kalian nih guys, jangan sampai terpuruk terus menerus depresi, galau, sedih, sehingga aktivitas kalian tuh terganggu. Jangan sampai itu malah menjadikan kita terpuruk, mati ya kan. Sebenarnya kita masih hidup tapi kita merasa kayak diri kita itu mati. Jangan guys, sebenarnya perjalanan kita itu masih panjang, apalagi ini masih kalian yang masih sekolah nih. Jangan, perjalanan kalian tuh masih panjang. Orang tua kalian tuh kasihan ya kan, kayak dia udah mau menyekolahkan kalian dengan susah payah, tapi kalian merasa dirinya menjadi insecure, putus asa cuman gara-gara hal cinta guys. Jangan, itu mendingan masih ada hal yang panjang gitu, masih ada hal sesuatu yang lebih baik lagi gitu untuk kita, agar kita bisa move on dan kita melakukan aktivitas yang lebih baik lagi gitu. Karena gini guys, gue juga merasakan gitu di zaman SMA ya kan, yang namanya itu putus cinta, gue pernah merasakan gitu. Dan itu akhirnya, tapi bukan menjadi suatu alasan gue untuk berhenti berprestasi gitu. Jangan, bukan. Soalnya gue merasa gini, hidup gue masih panjang cuy ya kan, masa muda gue masih panjang. Di waktu SMA apalagi, gue harus berprestasi dulu, harus bisa dapat ranking, harus bisa memahami pelajaran ini itu, agar gue bisa nanti mendapatkan universitas yang bagus pastinya. Itulah makanya jangan terlalu larut lah dalam kesedihan. Kita harus ya perlahan-lahan mencoba untuk agar kita bisa move on ya kan, agar bisa move on dari kenangan-kenangan yang telah meninggalkan kita, dari kenangan-kenangan yang telah menyia-nyiakan kita, padahal kita adalah orang yang sangat menyayangi dia gitu sebenarnya. Nah gitu guys, jadi udahlah, jangan terlalu larut. Apalagi kalian yang putusnya gara-gara orang ketiga. Menurut gue itu paling gampang lah dilupainnya, sebab dia itu nggak pantas guys buat kalian. Dia itu pengkhianat ya kan, nggak pantas untuk kalian cintai lagi. Makanya kalian tinggalin dia ya kan, nggak layak untuk orang kayak dia tuh untuk ditangisi. Tapi nggak apa-apa sahabat, kalian boleh menguraikan air mata kalian,
mengalir seiring dengan cerita yang telah kita alami gitu, yang kalian alami. Agar air mata yang jatuh dari mata melewati mulut kita itu menjadi senyuman untuk kita ya. Oke sahabat Nguping TV. Oh iya, informasi nih buat kalian semua sahabat Nguping TV. Jangan lupa untuk terus ikuti kita dengan subscribe, follow, like, dan komen ya sahabat di akun-akun sosial media kita. Termasuk di YouTube dan IG. Nanti ada di link deskripsi guys. Oke sahabat Nguping TV, sampai berjumpa kembali di podcast kita selanjutnya. Salam jali kingking untuk kita semua.